Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya Okta juga? Sehat. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Terima kasih. Kalian kita semua pagi ini masih diberikan nama baik untuk berangkat sekolah dengan sehat dan semangat. Ya. Pada hari ini terima kasih salam dan firman Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Buddha. Dan sebelumnya persiapan dulu alat tulisnya, duduknya yang rapi, dan kita akan awali pada pagi hari ini dengan doa. Dipimpin Okta membacakan nama kita. Terima kasih Okta telah memimpin doa pada pagi ini. Sekarang kita lanjutkan dengan hening sejenak yang akan dipimpin oleh Dika. Mari kita menyanyikan. Selesai. Terima kasih. Apa yang kamu amati Okta ketika hening sejenak? Kalian telah melaksanakan hening sejenak pada pagi ini, berarti kalian telah belajar untuk berkonsentrasi dengan mengamati nafas. Nafas yang masuk apa yang keluar Okta? Masuk. Kalau Dika? Keluar. Berapa kali tadi Okta? 5. Dika? 5 sama? Oh ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Pada pagi ini kita telah melaksanakan hening sejenak. Di sini kita melihat gambar bahwa dalam berdoa kita bersikap andali dan tadi sudah melaksanakan ya. Berikutnya pada pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang meditasi. Masih ingat meditasi itu apa? Memusatkan pikiran pada suatu objek. Ya, Okta juga. Memusatkan pikiran pada suatu objek. Ya. Kemarin kita telah belajar tentang meditasi, yaitu memusatkan pikiran pada satu objek. Macam meditasi ada berapa? 2. Apa saja, Okta? Nah, kemudian Dika samadhi itu apa, Dika? Meditasi yang bertujuan untuk kejahatan. Sama-sama di apa, Okta? Bisa menyebutkan contohnya, Dika. Dika contohnya sama-sama di. Tadi apa? Sama-sama dia ada 2 macam. Contohnya sama-sama di. Samanta Bhavana dan Contohnya apa juga? Contohnya sama-sama di tadi berdoa. Belajar cukup 2 aja. Sekarang berikutnya sama-sama di ada 2 macam, yaitu Vipassana Bhavana dan Samanta Bhavana. Samanta Bhavana itu apa, Okta? Ya, kalau yang Vipassana kita Meditasi untuk mencapai pandangan terang. Kemudian objek meditasi yang paling mudah didapat adalah pernapasan. Tadi kalian sudah melaksanakan dengan hening sejenak dengan objeknya nafas. Pada hari ini kita akan belajar tentang meditasi pernapasan. Kalian sudah melaksanakan setiap hari, tetapi kali ini kita baru akan belajar tentang meditasi pernapasan. Untuk
meditasi pernapasan atau meditasi anapanasati. Kemudian mengetahui tekniknya meditasi pernapasan itu seperti apa. Kemudian berikutnya agar dapat melaksanakan meditasi pernapasan atau anapanasati itu dengan benar. Tujuannya ya. Berarti setelah kalian tahu pengertiannya, kemudian tahu manfaatnya, kemudian tekniknya tahu, kamu bisa melaksanakan meditasi pernapasan. Itu ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang meditasi pernapasan, kita akan menyanyi dulu. Ya, menyanyi dulu. Lagu yang sering kita nyanyikan di wihara pada hari ini. Bareng-bareng ya, yuk 1, 2, 3. Tiap hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi, pikiran kembangkan cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Lagi. Tiap hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi, pikiran kembangkan cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Itu tadi tertulis bahwa tiap hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi. Kemudian mengembangkan cinta kasih agar hati kita bersih dan jiwa kita bersih. Itu tentang meditasi. Berikutnya lagi Ibu Guru akan tayangkan video. Kalian melihat dulu video ini. Yang semaksimal mungkin, tidak ada yaitu kegaduhan, tidak ada kebisingan. Nah, baru kemudian mempersiapkan bagaimana seseorang duduk bermeditasi. Nah, biasanya meditasi menggunakan keluar masuknya nafas itu ya biasanya dilakukan dengan cara duduk bermeditasi. Maka Sang Buddha mengatakan palangkang nisidati, palangkang abujitwa, ujung kayang panidaya, sating parimukam upadapitwa. Nah, itu yang awal yang harus dilakukan pada saat kita memulai duduk bermeditasi. Nisidati palangkang abujitwa. Seseorang setidaknya duduk dengan bersila. Palangkang abujitwa, duduk bersila. Ujung kayang panidaya, dengan badan ditegakkan. Duduk bersila dengan badan ditegakkan. Baru kemudian sating parimukam upadapitwa, membuat perhatian atau katakan mengokohkan perhatian, mengokohkan sati menjadi dominan parimukam. Nah, di sini mengapa harus duduk bersila dengan badan tegak? Nah, badan tegak di sini penting. Ada beberapa keuntungan kalau kita bermeditasi dengan badan tegak. Tapi ingat, tegak pun juga bukan tegak tegang. Tegak tetapi rileks. Nah, dengan badan tegak, objek nafas itu akan mudah terasa. Karena begitu badan kita tegak, maka nafas kita menjadi lancar. Ketika nafas lancar, maka objek nafas itu sendiri yang jadi objek meditasi akan terasa kelihatan dengan lebih baik. Tadi kalian sudah melihat tentang video penjelasan dari Bante bahwa meditasi pernapasan itu posisinya yang paling benar adalah duduk tegak. Duduk tegak itu tulang punggung ini lurus, tidak bungkuk, agar apa itu
dijadikan pernapasan sebagai objek. Jadi pelaku fokus memperhatikan nafas masing-masing, tidak berpikir yang lainnya, ya. Hanya fokus pada nafas saja. Meditasi pernapasan bertujuan untuk melatih konsentrasi. Yang paling mudah didapatkan karena setiap orang bernapas. Saya ulang, meditasi pernapasan bertujuan untuk melatih konsentrasi kita dengan objek yang paling mudah didapatkan karena setiap orang punya nafas. Setiap orang yang hidup mesti punya nafas karena bernafas. Setiap orang punya nafas, orang yang hidup punya nafas. Kalau kalian nyawi nggak punya nafas, nggak punya nafas apa? Kemudian setiap orang boleh melakukan meditasi pernapasan, baik itu anak-anak, orang tua, baik itu orang laki-laki atau perempuan, semua dapat melakukan meditasi pernapasan. Nah, sekarang kalian amati dulu, kalian baca lagi. Adakah yang ingin ditanyakan dari kalian kepada guru? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke berikutnya. Teknik meditasi pernapasan. Ini teknik meditasi pernapasan, duduk bersila atau duduk di kursi seperti ini. Kemudian badannya tegak, orang tidak bengkong, ya, tidak bengkong. Matanya terpejam, rileks, tidak tegang. Tangan boleh anjali atau dipanduan. Coba sekarang dipraktekkan, ya, sama kita dipraktekkan. Kakinya ke bawah, terus badannya tegak. Nah, tangannya boleh dipanduan, boleh anjali. Sekarang dipraktekkan mengamati nafas yang masuk saja mulai dari sekarang. Cukup. Bisa mengamati nafas yang masuk saja. Berapa kali Mas Dika? 4. Itu adalah 3. Ya, berarti bisa. Bisa mengamati nafas yang masuk saja. Kemudian kita akan mengamati nafas yang masuk saja atau mengamati nafas yang keluar saja. Sadari nafas yang masuk dan keluar, jangan berpikir yang lainnya. Jangan berpikir yang lain, disadari. Jika kalian berpikir yang lainnya, misalnya pas kalian itu mengamati nafas, tetapi kok terus kalian mau jajan atau mau membuat PR, itu disadari bahwa ini saya sedang melaksanakan meditasi pernapasan. Jadi langsung dikembalikan lagi pikiran ke mengamati nafas. Ya. Atau boleh menghitung nafas yang masuk saja atau menghitung nafas yang keluar saja. Jadi pas duduk diam mengamati nafas, kemudian teringat hal yang lain, segera pikiran dikembalikan mengamati nafas lagi. Kemudian berikutnya, meditasi pernapasan bermanfaat untuk melatih kesabaran, melatih pikiran agar tenang, melatih kedisiplinan, terus mempertajam pikiran, meningkatkan daya ingat kita, terus pikiran mudah fokus pada pelajaran. Kalau kalian setiap pagi dilatih lebih dulu untuk hening sejenak, itu tujuannya agar kalian itu mudah konsentrasi ketika pelajaran. Ketika pelajaran tidak memikirkan hal yang lain, tapi fokus pada pelajaran di kelas, tidak mikir keluar, misalnya mikir mau jajan, mau nonton, mau sepak bola. Nanti setelah pelajaran selesai baru mikir yang itu. Coba sekarang dari yang Bu Guru sampaikan,
dilakukan secara rutin dapat meningkatkan ketajaman berpikir. Berpikir dipusatkan pada napas saja tanpa memikir yang lainnya. Dilakukan 15 detik. Memusatkan pada suatu objek disebut meditasi. Ya. Okta kedua, okta. Melatih kesabaran, melatih pikiran agar tenang, melatih kedisiplinan, mempertajamkan pikiran, meningkatkan daya ingat kita. Pikiran mudah fokus pada pelajaran. Sudah, kesimpulan hari ini kita telah belajar tentang meditasi pernapasan, yaitu meditasi yang meditasi yang memakai objek nafas, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesabaran kita, untuk meningkatkan ketenangan kita, untuk mempertajam daya ingat kita agar kita mudah berkonsentrasi. Kemudian setelah kita tahu tekniknya, tujuannya, tekniknya bagaimana tadi? Tekniknya meditasi pernapasan bagaimana caranya? Duduk tenang, mata terpejam, badannya bagaimana? Tegak. Kemudian mengamati apa? Nafas, ya betul. Setelah mengetahui pengertiannya meditasi pernapasan, mengetahui tekniknya, caranya, ya. Kemudian tahu manfaatnya. Kemudian yang terakhir, kalian harus melaksanakan meditasi pernapasan itu di dalam kehidupan sehari-hari agar apa yang telah diajarkan oleh Buddha itu benar-benar kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa hidup bahagia, bisa hidup bahagia, bisa tenang, tidak kacau pikirannya ketika pelajaran di sekolah, juga bisa konsentrasi, tidak pikirannya kemana-mana sehingga dijelaskan tidak mudeng, tidak bisa menerima pelajaran. Dari pembelajaran hari ini kita selesai. Ini guru nilai dulu. Saya nilai dulu. Dan ini punya kita sudah betul. Betul ya. Dari kesimpulan hari ini kita sudah belajar dengan baik. Semoga kita semua minggu depan bisa belajar lagi. Minggu depan kita akan belajar tentang meditasi cinta kasih, ya, beda dengan yang hari ini. Marilah pelajaran hari ini kita tutup dengan doa namaskaran dipimpin oleh Dika kalian, Dika yang memimpin. Yuk. Teman-teman, mari kita akhiri dengan namaskaran. Sama
dulu.